Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Audit Sistem Informasi, di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester 4 kami yang bertemakan mengaudit suatu perusahaan. Kami mengambil tema audit kepegawaian atau SDM di perusahaan Infosmi Media. Sebelum lanjut ke presentasi akhir kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Handrini Helmayanti. Nama saya Nagita Nada Febrianti. Nama saya Fitriani. Nama saya Cindy Amelia Putri. Nama saya Rewilda Octaviani Bertumangga. Baik, langsung saja sekarang kita lanjut ke presentasinya. Dalam presentasi ini terdapat 10 agenda utama yang akan kami jelaskan secara sistematis. Yang pertama tentang perusahaan, yang kedua tujuan dan ruang lingkup, yang ketiga ISO 30414 tahun 2018, yang keempat sistem kepegawaian Infosmi, yang kelima program dan metodologi audit, yang keenam identifikasi resiko, yang ketujuh temuan audit, yang kedelapan penilaian dan visualisasi, yang kesembilan rekomendasi audit, dan yang kesepuluh roadmap implementasi rekomendasi. Baik, sekarang kita lanjut kepada pendahuluannya. Audit ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi sistem kepegawaian atau SDM yang ada di Infosmi secara menyeluruh. Pada audit kali ini, kami berfokus pada 4 aspek utama, yaitu rekrutmen dan onboarding, yang kedua yaitu absensi dan pelaporan, yang ketiga evaluasi kinerja, serta pengelolaan data pegawai dan struktur organisasi. Selain itu, audit ini sendiri bertujuan untuk menilai sejauh mana sih sistem kepegawaian yang ada di Infosmi, apakah sudah sesuai dengan standar International Organization atau ISO yang menjadi acuan kami dalam penilaian kualitas SDM sendiri, yaitu ISO 3041-2018. Hasil dari audit ini nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pegawai dan staf yang ada di Infosmi sendiri untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan terstandarisasi sesuai dengan pedomannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaannya, bagaimana latar belakang dan kesinambungannya. Info SMI adalah sebuah perusahaan media digital independen yang berbasis di Sukabumi. Info SMI berfokus pada penyajian konten yang relevan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari gaya hidup, pariwisata, hingga informasi lokal yang aktual dan terpercaya. Saat ini Info SMI memiliki sekitar 15 karyawan tetap dan kurang lebih 20 peserta magang yang berkontribusi secara aktif dalam operasional harian. Seiring pertumbuhan tim dan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, kebutuhan akan sistem kepegawaian yang efisien dan terdigitalisasi menjadi semakin penting. Sistem ini tidak hanya akan mendukung aktivitas administratif secara lebih mudah dan cepat, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga kesinambungan dan profesionalisme perusahaan ke depannya. Pada slide ini, kami tampilkan struktur organisasi utama dari perusahaan Infosmi Media. Secara garis besar, struktur ini bersifat fungsional dan dipimpin langsung oleh CEO dengan HRD. Dalam hal ini, Kak Andra Witarsa sebagai penghubung utama terhadap seluruh divisi operasional. HRD membawahi beberapa bagian penting, yaitu Media Team, Head of Marketing, dan Maintenance. Di bawah marketing, terdapat satu subdivisi khusus, yaitu Head of Marketing Event, yang fokus pada pengelolaan event dan promosi offline. Sebenarnya, Infosmi memiliki beberapa divisi tambahan lainnya, terutama yang berkaitan dengan konten, desain, dan kolaborasi eksternal. Namun, dalam konteks audit ini, kami fokus pada struktur inti yang berkaitan langsung dengan manajemen kepegawaiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan ruang lingkup. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau menjelaskan dulu tujuan dari audit ini. Jadi, secara umum, audit ini dilakukan untuk mengevaluasi proses kepegawaian secara menyeluruh di Infosmi, dari awal masuknya karyawan sampai dengan bagaimana mereka berkembang di dalam perusahaan. Selanjutnya, menilai apakah sistem kepegawaian yang berjalan sekarang sudah sesuai dengan standar internasional, khususnya ISO 30414-2018 yang merupakan standar global untuk mengelola sumber daya manusia. Dan yang enggak kalah penting, audit ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis supaya sistem kepegawaian di Infosmi bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan tentu saja mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam ruang lingkup auditnya. Yang pertama, rekrutmen dan onboarding. Di sini kita lihat proses dari awal karyawan direkrut sampai mereka mulai bekerja. Apakah prosesnya sudah rapih, jelas, dan memudahkan dua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan baru. Kedua, absensi dan pelaporan. Kita cek apakah sistem kehadiran karyawan sudah berjalan otomatis dan transparan, termasuk bagaimana pelaporannya, apakah mudah dipantau dan akurat. Ketiga, evaluasi kinerja dan pengelolaan data pegawai. Kita perhatikan gimana penilaian kinerja dilakukan, apakah objektif dan konsisten, plus bagaimana data-data pegawai disimpan dan dikelola. Dan yang terakhir, struktur organisasi perusahaan. Apakah strukturnya mendukung
operasional harian, apakah sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, itu juga jadi bahan yang kita evaluasi. Dalam proses audit ini, kami menggunakan acuan dari ISO 30414-2018, yaitu standar internasional yang memberikan pedoman pelaporan sumber daya manusia atau human capital secara terstruktur, baik untuk kebutuhan internal manajemen maupun eksternal perusahaan. ISO ini mencakup total 11 area, dan kami mengambil fokus pada 5 area utama yang paling relevan dengan kondisi Infosmi saat ini. Yang pertama ini ada compliance and ethics, yang berkaitan dengan kepatuhan aturan dan pelaporan pelanggaran di lingkungan kerja. Yang kedua, cost and productivity, untuk mengukur efisiensi biaya SDM serta produktivitas karyawan. Yang ketiga, ada organizational culture, yaitu bagaimana nilai dan budaya kerja diterapkan dan dijaga. Yang keempat, ada recruitment and succession, yang menilai proses perekrutan serta keberlanjutan peran dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir itu, skills and capabilities, yang melihat sejauh mana pengembangan kompetensi dan pelatihan dilakukan. Kelima area ini kami jadikan sebagai kerangka untuk menilai sistem SDM Infosmi secara objektif dan menyeluruh. Oke, setelah dilakukan evaluasi, ada beberapa temuan penting yang kami catat terkait sistem kepegawaian di Infosmi. Secara umum, sistem SDM yang ada saat ini masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital. Jadi, proses pencatatan data karyawan, aktivitas harian, hingga pengarsipan masih dilakukan secara sederhana. Misalnya pakai spreadsheet atau bahkan chat WhatsApp. Ini bukan berarti sistemnya salah ya, tapi memang mulai terlihat kurang efisien seiring pertumbuhan perusahaan. Beberapa poin yang kami temukan antara lain, yang pertama, masih mengandalkan alat manual seperti WhatsApp dan spreadsheet untuk absensi, komunikasi, bahkan laporan. Yang kedua, semua progres dan data dikelola langsung oleh HRD, jadi belum ada pembagian sistematis yang bisa meringankan beban. Yang ketiga, belum ada sistem digital khusus seperti Human Research Information System yang bisa mencatat log aktivitas atau mengelola data secara otomatis. Yang keempat, absensi dan pengajuan cuti dilakukan secara manual dan rekapannya baru dirangkum setiap akhir bulan yang rawan human error. Yang kelima, sebenarnya sudah ada rencana untuk menyusun roadmap digital SDM, tetapi saat ini belum ada tindak lanjut atau aksi konkret yang dijalankan. Jadi sistem kepegawaian di Infosmi masih manual dan belum terintegrasi secara digital, sehingga kurang efisien dan rawan kesalahan. Proses absensi, cuti, dan pengelolaan data masih tergantung pada spreadsheet dan WhatsApp. Dengan beban kerja terpusat di HRD, meskipun ada rencana digitalisasi, belum ada langkah nyata yang dilakukan. Diperlukan sistem SDM digital yang lebih terstruktur dan efisien untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, audit dilakukan secara 4 tahap utama yang saling mendukung untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang sistem kepegawaian Infosmi. Tahapan pertama adalah wawancara dengan HRD Kak Andra untuk memahami proses kepegawaian, alur kerja harian, serta kendala administrasi yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara terbuka agar informasi yang didapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Tahapan yang kedua dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas di kantor seperti pencatatan absensi, komunikasi internal, dan proses evaluasi pegawai. Observasi ini bertujuan melihat bagaimana sistem berjalan secara nyata di lapangan. Tahapan ketiga adalah pemeriksaan dokumen yang mencakup peninjauan terhadap dokumen penting seperti absensi, SOP, struktur organisasi, dan job description. Hal ini membantu menilai apakah prosedur yang dijalankan telah terdokumentasi dengan baik. Tahapan yang keempat dilakukan evaluasi pengendalian, yaitu analisis terhadap sistem kontrol internal dan eksternal perusahaan seperti akses data, validasi informasi, serta proses evaluasi kinerja. Tahapan ini penting untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan keamanan sistem SDM Infosmi. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam audit sistem kepegawaian Infosmi. Kami memakai pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi nyata di lapangan Infosmi. Proses audit dilakukan melalui wawancara terbuka dengan HRD untuk memahami alur kerja dan tantangan administrasi, observasi langsung di kantor untuk melihat proses absensi dan evaluasi, serta pemeriksaan dokumen seperti SOP, absensi, struktur organisasi. Analisis kami menggunakan standar ISO 30414-2018 sebagai acuan karena standar ini mencakup aspek penting dalam pelaporan human capital. Alat bantu yang kami gunakan juga yaitu seperti Microsoft Word dan Excel, dan kami juga merancang penggunaan Google Form untuk pelaporan pelanggaran di tahap awal implementasi. Dengan metode ini, audit dilakukan secara sistematis dan berbasis data nyata. Selanjutnya, kami mengidentifikasi
beberapa resiko yang cukup signifikan dalam sistem kepegawaian Infosmi. Resiko paling tinggi adalah sistem yang masih manual menggunakan WhatsApp dan spreadsheet yang sangat rentan kesalahan dan diduplikasi data. Semua data hanya dikuasai oleh HRD tanpa kontrol akses yang jelas dan bisa menimbulkan resiko keamanan informasi. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan tanpa sistem digital, sehingga sulit dilacak dan kurang objektif. Tidak ada pencatatan resmi untuk pelanggaran pegawai, semua hanya berupa teguran lisan. Dan terakhir, proses backup data hanya dilakukan melalui iCloud yang tidak cukup aman untuk kebutuhan jangka panjang. Semua resiko ini berdampak langsung pada efisiensi, akurasi data, serta keandalan pengambilan keputusan di bidang SDM. Berdasarkan kerangka ISO 30414-2018, kami menemukan beberapa hal penting yang kami rangkum dalam tabel di slide ini. Temuan ini dikelompokkan ke dalam 5 area utama yang masing-masing menunjukkan aspek yang masih perlu ditingkatkan atau dibenahi. Yang pertama, pada area compliance and ethics, belum tersedia dokumentasi resmi mengenai pelanggaran pegawai. Artinya, tidak ada prosedur tertulis yang menjadi acuan jika terjadi pelanggaran etik di tempat kerja. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus. Pada area cost, belum ada pencatatan biaya SDM yang dilakukan secara terstruktur dan terpusat. Proses penggajian masih dilakukan secara manual dan laporan keuangan antar divisi belum terintegrasi. Hal ini menyulitkan perusahaan dalam memantau efisiensi penggunaan anggaran SDM secara menyeluruh. Pada area organizational culture, struktur organisasi sudah mulai terdokumentasi, namun belum sepenuhnya stabil dan masih dalam proses pengembangan. Evaluasi terhadap budaya organisasi juga dilakukan secara informal, tanpa adanya indikator budaya kerja yang jelas atau terdokumentasi. Pada area productivity, proses evaluasi kinerja dilakukan secara manual tanpa dukungan metrik atau dashboard KPI yang terdigitalisasi. Penilaian masih cenderung subjektif dan tidak terstandar. Pada area skills and capabilities, belum terdapat program pelatihan atau pengembangan yang terstruktur. Pembinaan yang dilakukan pun bersifat informal, lebih banyak ditujukan untuk peserta magang. Tidak ditemukan adanya program pengembangan kompetensi yang rutin, terdokumentasi, atau berbasis kebutuhan. Dari seluruh temuan ini, kami menyimpulkan bahwa Infosmi sangat membutuhkan sistemisasi dan digitalisasi proses SDM agar manajemen kepegawaian berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah evaluasi sistem skor and proporsi. Di sini, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, bisa kita lihat bahwa pelaporan sumber daya manusia jadi aspek yang paling kuat dengan skor tertinggi dan kontribusi hampir 40% terhadap performa sistem kepegawaian secara menyeluruh di dalam perusahaan Infosmi sendiri. Yang artinya proses pelaporan pegawai di Infosmi sudah berjalan rutin dan konsisten. Meskipun memang belum sepenuhnya digital dan masih manual, di sisi lain rekrutmen jadi area yang paling lemah karena prosesnya masih sangat manual dan belum terdokumentasi dengan baik. Kontribusinya bahkan hanya sekitar 12% dari tingkat tertinggi. Sementara itu, evaluasi kinerja dan pengelolaan data masih berada di tengah-tengah. Tantangannya ada pada digitalisasi proses dan penataan sistem yang lebih rapi dan terstruktur. Jadi, secara keseluruhan, dari diagram ini bisa kita simpulkan bahwa Infosmi memang sudah punya dasar sistem SDM yang baik. Namun, masih perlu banyak pengembangan-pengembangan, khususnya di sisi teknis dan sistemisasi agar lebih bisa mendukung pertumbuhan yang lebih stabil dan profesional ke depannya. Sebagai hasil dari audit sistem kepegawaian yang telah dilakukan, kami menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan SDM di Infosmi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan audit serta mengacu pada standar ISO 30414-2018 dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam transformasi digital sistem kepegawaian Infosmi secara bertahap dan berkelanjutan. Rekomendasi audit di Infosmi mencakup 5 area utama. Yang pertama, sistem absensi disarankan untuk menggunakan aplikasi digital agar dapat lebih akurat dan efisien. Yang kedua, data pegawai sebaiknya dikelola menggunakan sistem HRIS sederhana untuk menjaga konsisten dan keamanan. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja perlu dibuat dalam bentuk dashboard KPI digital supaya penilaian lebih objektif. Keempat, proses rekrutmen dapat ditingkatkan dalam form pelacak online agar lebih transparan. Dan yang terakhir, perlu disusun dokumen pelanggaran dan saksi guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam etika kerja. Slide ini menunjukkan roadmap implementasi rekomendasi audit yang kami susun secara bertahap, mulai dari solusi sederhana hingga sistem yang lebih terintegrasi. Di tahap jangka pendek, fokus utamanya adalah pada aspek compliance dan availability dengan contoh implementasi seperti penggunaan Google Form untuk pelaporan dan pelanggaran dan aplikasi absensi gratis berbasis mobile. Selanjutnya, di jangka
menengah, Infosmi bisa mulai membangun dashboard KPI sederhana menggunakan spreadsheet, serta mulai mendokumentasikan keputusan-keputusan SDM untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepemimpinan. Terakhir, pada tahap jangka panjang, Infosmi dapat menerapkan sistem HRIS sederhana, mengadakan pelatihan onboarding, serta merancang program kaderisasi staf untuk mendukung keberlanjutan manajemen SDM. Dengan roadmap ini, transformasi sistem kepegawaian bisa dilakukan secara bertahap, terukur, realistis, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Infosmi saat ini. Baik, sekarang kita lanjut kepada slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan terhadap sistem kepegawaian di Infosmi, dapat disimpulkan bahwa meskipun fungsi dasar telah berjalan, namun masih terdapat ketergantungan tinggi pada proses manual yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat menimbulkan resiko ketidakefisienan, inkonsistensi data, dan keterbatasan dalam pemantauan kinerja kepegawaian di perusahaan Infosmi itu sendiri. Nah, dengan mengacu pada standar ISO atau International Standard Organization 30414/2018, kami menemukan bahwa aspek pelaporan, evaluasi, dan pengelolaan data SDM masih belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan juga transformasi digital yang dimulai dari langkah-langkah sederhana yang strategis, namun seperti digitalisasi sistem absensi dan pelaporan hingga implementasi HRIS atau Human Research Information System di dalam perusahaan Infosmi itu dalam skala kecil. Nah, transportasi ini juga bertujuan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan transparansi data dan membangun sistem kepegawaian yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di lingkungan perusahaan Infosmi sendiri. Jadi karena di perusahaan Infosmi sendiri masih melakukan sistem secara manual, jadi perlu beberapa hal yang perlu dibuat menjadi digitalisasi, apalagi di era digitalisasi sekarang ini. Nah, sekian dari presentasi kita pada tugas proyek akhir semester 4 kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan selama video atau presentasi, dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.